Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfi Amanda dengan NIM 2121103. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan materi tentang dinasti Bani Umayyah. Yang pertama, kita membahas tentang awal berdiri dan berkembangnya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah berasal dari kata Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Beliau adalah seorang pemimpin kabilah Quraisy pada zaman jahiliyah. Agama Islam baru masuk ke Bani Umayyah pada Fathul Mekkah, yaitu memasuki tahun 40 Hijriah atau 660 Masehi. Ini terjadi karena pertikaian di kalangan umat muslim dan puncaknya ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib terbunuh. Setelah Khalifah meninggal, umat muslim di Irak mengangkat Hasan, yaitu putra dari Ali, menjadi gubernur provinsi Suriah. Namun, karena Hasan memiliki fisiknya lemah, maka Hasan digantikan dengan Muawiyah bin Abu Sufyan yang merupakan pendiri Bani Umayyah. Karir Muawiyah meningkat pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, dan setelah kematian Yazid bin Abu Sufyan, Umar bin Khattab mengangkat Muawiyah menjadi kepala kota di Syria karena kesuksesannya pada saat menjadi gubernur Syria. Muawiyah terlibat konflik antara Muawiyah dan Khalifah Ali dalam mempertahankan kedudukan sebagai gubernur Syria. Sejak saat itu, Umayyah memiliki ambisi untuk menjadi khalifah dengan cara mendirikan dinasti Umayyah. Setelah Muawiyah berhasil menurunkan Hasan bin Ali, Muawiyah menjadi pengusaha imperium Islam dan menaklukkan Afrika Utara, dan itu merupakan peristiwa yang sangat bersejarah pada masa pemerintahannya. Itulah materi tentang awal berdirinya dan berkembangnya dinasti Umayyah. Selanjutnya kita memasuki materi tentang perkembangan dinasti Umayyah dan kemunduran atau akhir dari Bani Umayyah. Masa kejayaan Bani Umayyah. Secara garis besar, pemerintahan Bani Umayyah yang berlangsung selama hampir 90 tahun dibagi menjadi dua periode, yaitu masa kekhalifahan yang berpusat di Damaskus dan era kejayaan di Spanyol Andalusia yang pusatnya di Cordoba. Daerah kekuasaan Khalifah Umayyah sangatlah luas, yaitu mencangkupi Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Selatan, pesisir Afrika Selatan, dan Andalusia yang saat ini ditempati oleh Portugal dan Spanyol. Dinasti Umayyah sangat memiliki peran penting dalam perkembangan Islam. Kekhalifahan ini pernah dipimpin oleh tokoh yang berpengaruh, yaitu Al-Walid bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz. Di masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, kekuasaan kekhalifahan Umayyah melebar luas hingga ke Spanyol, dan bangunan pertama yang dibuat pada zaman itu adalah rumah sakit, Masjid Al-Ma'wi di Damaskus, Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, dan memperluas bangunan Masjid Nabawi di Madinah. Di masa saat Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, bidang ilmu keislaman menjadi prioritas utama. Pada saat pemerintahan kekhalifahan ini, banyak lahir bidang keilmuan seperti pengarsipan hadis, pengembangan bahasa Arab, ilmu qiraah, fikih, maupun berbagai karya tulis dan produk ilmiah yang berkembang pesat. Selanjutnya kita masuk ke materi keruntuhan atau akhir dari Bani Umayyah. Pertengahan abad 6 menjadi masa-masa krusial kekhalifahan Umayyah. Pada periode ini,
Umayyah kalah dengan pasukan Abbasiyah. Khalifah terakhir Umayyah di Damaskus adalah Marwan II bin Muhammad. Saat itu berakhirlah di periode dinasti Umayyah dan mulailah era baru yang ada di Andalusia yang berpusat di Cordoba, Spanyol. Pemerintahan kekhalifahan di Cordoba berlangsung cukup lama, namun keruntuhan mulai terlihat sejak awal pada abad ke-9. Pemerintahan Umayyah di Andalusia menjadi pecah belah dan menjadi negara-negara kecil, dan semenjak itulah kekuasaan Bani Umayyah di Cordoba benar-benar musnah. Segitu saja materi dari kemajuan dan juga kemunduran atau akhir Bani Umayyah. Dari mempelajari tentang Bani Umayyah, kita mengetahui bagaimana sistem kekhalifahan pada zaman dahulu pada masa dinasti Umayyah. Juga mengetahui pengorbanan dan juga upaya Khalifah Umayyah dalam memperjuangkan dinasti Bani Umayyah tersebut. Dan di masa itu kita tahu bahwa bidang ilmu banyak lahir di sana, seperti bidang fikih, pengembangan bahasa Arab, setelah itu pengarsipan hadis dan sebagainya. Dan juga pada masa itu banyak lahir produk-produk Islami. Dan juga pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, kita mengetahui bahwa pada masa itulah Masjid Al-Ma'wi itu dibangun di Damaskus pertama kalinya, dan juga Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Dan juga pada masa itu jugalah perluasan bangunan Masjid Nabawi di Madinah. Dan juga kita mengetahui apa sebab dari kehancuran atau akhir dari Bani Umayyah tersebut. Hubungan materi Bani Umayyah dengan prodi saya adalah yang pertama sebagai bidang pendidikan, sebagai ilmu yang membahas tentang apa saja yang terjadi pada masa Bani Umayyah, baik itu dari asal mulanya Bani Umayyah sampai kerusakan dan sampai keruntuhan Bani Umayyah tersebut. Dan juga ini sangat penting bagi kalau ingin menjadi guru pendidikan agama Islam, karena juga di dalam materi peradaban Islam juga membahas tentang Bani Umayyah. Makanya kita harus mengetahui apa saja atau kapan berdirinya Abbasiyah dan juga kapan awal runtuhnya atau kapan runtuhnya mulai Abbasiyah ini. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan dan juga kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.